Baik. Oke, selamat siang semua. Terima kasih sudah Iya. bergabung ya. Jadi untuk mulai Selasa jadi kemarin ya. Kemarin itu topik-topiknya adalah disampaikan oleh teman-teman dari setiap prodi yang sudah menjadi agent of change di prodinya masing-masing gitu. Terutama yang sudah mencoba dan mempraktekkan hal-hal yang baik gitu dan bisa di-sharekan memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain. Nah, model ini sebenarnya kami sangat dorong, jadi ketika ada teman mempraktekkan sesuatu yang baik dan kira-kira berhasil, tidak berhasil 100% lah, tapi memberikan suatu harapan itu aja sudah bagus lah. Itu mungkin akan sangat bagus kalau di-sharekan ke teman lain, sehingga teman lain itu menjadi terinspirasi juga untuk mempraktekkan. Jadi, eh, jadi momen ini momen saling tentang sharing tentang apa yang sudah dipraktekkan oleh yang lain. Nah, siang hari ini itu sama Bu Lora itu akan Bu Lora sudah mempraktekkan tentang penggunaan apa Bu Lora? Eh, Breakout room, Pak. ya breakout room gitu di Zoom. Jadi ini optimalisasi salah satu fitur Zoom dengan menggunakan breakout room. Nah, kayak apa modelnya, kemudian impact-nya kepada mahasiswa seperti apa, ya kita akan dengarkan bersama dari Bu Lora. Dan kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang untuk menambah informasi, silakan ya Bapak Ibu, ini forum yang sangat terbuka untuk saling belajar gitu. Bu Lora menggunakan dua, Bu Lora Cahyono sama info ini. Iya, saya pakai dua, Pak, karena saya perlu share screen-nya lebih enak kalau pakai iPad saya, sedangkan untuk breakout room, itu tidak bisa menggunakan iPad atau handphone, Pak, harus dari laptop. Oke. Jadi nanti kalau ini ada dua wajah, orangnya sama ya berarti ya? Sama, Pak. Orangnya sama. Oke, Bapak Ibu, silakan Bu Lora untuk mulai dulu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Sunu, juga rekan-rekan dari DLC buat kesempatannya. Ini kalau boleh saya tahu sebelumnya, mungkin Bapak Ibu yang lain sudah ada yang pernah coba breakout room? Pak David mungkin? Belum. Belum ya, Bu Yuli? Belum. Bu Yuli, Bu Paula, belum juga? Belum, mungkin belum ada Bu. Saya juga mau coba nggak jadi-jadi. Oke, Bu Haryati mungkin belum pernah juga, Bu? Belum Bu, belum ya. Jadi gini, saya sebenarnya juga tahu breakout room ini baru sekitar tiga minggu yang lalu di awal-awal kita kelas online ini ya di Info Pak Trianggoro. Nah, setelah saya coba praktekkan ternyata sangat bermanfaat di kelas saya. Kenapa? Karena breakout room ini istilahnya gini, kita bisa membagi kelas kita saat ini menjadi kelas kecil-kecil. Mungkin di kelasnya Bapak Ibu pernah kalau misalnya, oke, sekarang lagi lagi pengajaran, kemudian kita bagi kelompok kecil untuk masing-masing diskusi gitu ya Bu ya, gitu Pak. Nah, itu bisa dilakukan dengan breakout room ini. Dan pengalaman saya setelah saya bagi jadi kelompok kecil ini, yang pertama mahasiswanya jadi lebih aktif sekali. Di kelas kecil itu yang cuma 3-4 orang, otomatis mereka jadi banyak berdiskusi, mereka banyak ngobrol, dan saya juga bisa memantau. Terus kemudian mereka bertanya pun juga gampang sekali. Nah, untuk prakteknya, ini untuk ngajarinya saya rasa paling gampang kalau kita langsung praktekin aja Pak ya. Boleh. Oke. Jadi silakan, kita langsung silakan. praktekin aja. Sebelum kita praktekin, nanti saya ini akan share sesuatu sebentar untuk biar ada bayangan, karena yang bisa melakukan breakout room ini hanya host-nya aja. Ya, host-nya, nah dalam hal ini saya sudah coba, itu harus menggunakan laptop juga, nggak bisa menggunakan handphone atau iPad, nggak bisa sayangnya. Ya, apakah harus yang berbayar? Tidak. Jadi bisa dari akunnya Bapak Ibu yang misalnya nggak berbayar pun juga bisa, tapi harus dari laptop itu. Jadi kalau nanti ada nggak menemukan menunya, mungkin Bapak Ibu mesti cek apakah Bapak Ibu dari laptop atau enggak. Ya, oke, saya akan coba share sebentar. Saya pakai dua
akun ini. Kenapa? Karena ternyata setelah saya coba tadi, pada saat saya share screen, ya, mestinya kalau share screen kan screen saya bisa tampil di Bapak Ibu semua ya. Cuman ternyata khusus screen-nya Zoom itu nggak bisa tampil. Nah, karena itu akhirnya ya saya buat ini tampilannya khusus. Oke. Nah, pengaturannya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu buka ya nanti ya di halaman settingnya, pertama kali Bapak Ibu harus setting di menu websitenya Zoom. Jadi nggak bisa dari aplikasi. Bapak Ibu harus masuk ke websitenya Zoom, login di sana, kemudian masuk ke menu setting ini, ya. Dari menu setting, kemudian bisa di-scroll ke bawah. Nah, di-scroll ke bawah nanti akan ada nih di in meeting events, itu ada menu breakout room. Ini harus diaktifkan dulu. Kalau nggak diaktifkan, ya nanti menunya nggak akan keluar walaupun dari laptop. Ya. Nah, setelah diaktifkan, otomatis aktifkannya ya tinggal diklik itu, sudah nggak perlu klik OK atau apapun, cuman itu aja. Setelah itu langsung bisa dibuka aplikasi Zoom-nya. Nah, pada saat dibuka aplikasi Zoom-nya, otomatis nanti di bagian bawah akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya, menu ini akan muncul, breakout room. Ya. Nah, setelah itu, pada saat kita klik menu breakout room-nya, akan muncul seperti ini. Ya, suatu window baru di mana kita ditanya kita mau create berapa room. Jadi kalau room ini anggap aja berapa kelompok kecil gitu. Nah, kita bisa setting mau 2, 3, seterusnya bisa. Terus kita mau assign mahasiswanya gimana? Apakah otomatis atau manually? Kalau otomatis, nanti Zoom yang akan otomatis breakout. Jadi kalau misalnya jumlah pesertanya 15 gitu, terus kita bikin 5 room, ya otomatis masing-masing dapat 3. Ya, jadi dia akan bagi sama rata. Kalau manually berarti kita mesti assign sendiri-sendiri. Nah, saya biasanya kalau kalau kelasnya itu cuma diskusi biasa, ya saya akan automatically aja. Saya akan assign automatically. Tapi kalau misalnya mereka ini ngomongin project kelompok yang sudah ada anggotanya yang fix, maka saya akan bikin manually. Oke, sampai di sini Bapak Ibu terlalu cepat nggak saya ngomongnya? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita klik manually, kalau tadi otomatis, maka lebih gampang ya. Tapi kalau manually kemudian akan muncul seperti ini. Ya, halamannya seperti ini. Kita bisa klik di bagian menu assign ini, ya, atau di nomornya ini, yang artinya anggotanya sudah ada 1. Ya, kemudian pada saat kita klik nanti akan di sebelah sini akan keluar list mahasiswanya siapa aja. Nah, ini tadi contohnya saya baru cuman ada 2 yang join di Zoom ini, makanya yang keluar cuma 1 aja. Ya, tapi kalau misalnya ini banyak, nanti maka yang keluar akan banyak, di mana kita bisa langsung pilih centang aja, mana yang mau dimasukkan ke room 1. Demikian juga untuk ke room 2 dan selanjutnya, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, setelah itu kita pencet ini Bapak Ibu, jangan lupa maaf. Ini yang bawah ini, open all rooms. Setelah di-assign, kemudian kita klik open, baru room-nya akan dibuka. Nah, pada saat room-nya dibuka itu, nanti setiap mahasiswa akan menerima sebuah message bahwa dia harus join ke room. Ya, pada saat dia klik OK, maka otomatis dia akan keluar dari meeting yang utama, tapi dia akan masuk ke room kecil-kecil tersebut. Nah, selanjutnya ini, kita sebagai host, kita bisa istilahnya lompat dari satu room ke room yang lain. Jadi di sini, breakout room ini, saya bisa join di sini. Pada saat saya klik join, saya maka akan ditanya mau join ke sini apa enggak. Kemudian kalau setelah nih, kalau yang setelah saya join, posisinya akan seperti ini, saya lihatnya. Ya, saya lagi di breakout room 1. Saya bisa leave, kemudian saya bisa langsung klik join di yang berikutnya. Nah, ini pada saat kita join itu juga yang saya amati nggak ada suaranya atau nggak ada pemberitahuannya gitu. Apalagi kalau mahasiswa lagi di masing-masing
room itu dia lagi share screen, mereka juga bisa share screen masing-masing Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka akan, kalau di kelas saya, mereka akan share screen, mereka akan bahas. Jadi ada satu yang ngetik itu, yang lain kasih masukan, terus kemudian, atau mereka juga seperti, mereka bisa tampilkan wajah masing-masing, jadi benar-benar seperti meeting Zoom biasa, hanya kelompok kecil. Nah, lucunya, kalau saya pernah sekali waktu, atau berapa kali ya, saya masuk ke room itu, kan ada beberapa yang nggak notice bahwa saya masuk. Nah, mereka itu kadang ada yang, ini loh Ibu, lagi ngomongin dosennya, tentu yang diomongin bukan saya. Jadi mereka lagi ngomongin dosen yang lain, atau lagi ngeluh, lagi apa, kayak gitu. Ya itu kita bisa tahu juga otomatis. Kesulitannya di masing-masing room itu apa. Oke, nah ini tadi yang join dari satu room ke room yang lain. Nah, kemudian untuk penutupannya gimana? Kita bisa set bahwa room-nya ini akan close otomatis setelah 30 menit, atau 15 menit, atau 1 jam, terserah. Ya. Kemudian kita juga bisa mengizinkan partisipan itu untuk, kalau misalnya kembali ke session utama, nggak lagi di breakout room, itu juga bisa. Kemudian ini settingannya nanti bisa Bapak Ibu coba kalau mau. Oke, nah yang bawah ini adalah pada saat kita close, maka ada countdown-nya. Jadi nggak langsung otomatis tertutup, tapi kita bisa beri waktu ke mahasiswa untuk persiapan kembali ke main room. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang kan mahasiswa itu share screen. Nah, pada saat mereka share screen, mereka coret-coret juga. Nah, mereka ini kalau nanti kembali ke main room, itu otomatis tertutup. Dan mereka itu kadang perlu untuk screenshot dulu apa yang sudah mereka coret-coret, atau mereka perlu, nggak tahu, saya perlu atur dulu kayak gitu. Kebanyakan sih karena perlu screenshot dulu apa yang sudah mereka tulis, mereka coret-coret itu. Oke. Jadi kita kasih waktu di sini, biasanya saya kasih 60 detik, jadi mereka punya waktu 1 menit untuk mereka bisa langsung balik ke, mereka otomatis akan dikembalikan ke main room. Oke, nah kalau misalnya room yang dibuat, itu di sini saya buat 3 room ya, contohnya ini. Nah misalnya ternyata saya perlu room 1 lagi, saya bisa dengan mudah menambahkan add room. Ya, saya tambahkan add room, kemudian selanjutnya adalah saya juga bisa create ulang room-nya. Jadi misalnya lagi bikin room, terus saya mau bikin room dengan pembagian mahasiswa yang berbeda, tinggal dipencet recreate aja. Oke. Nah, sebagai host itu kelemahannya gini, kita cuma bisa ada di satu room. Atau terus kemudian kita pindah ke room yang lain. Nah, ada kalanya saya perlu juga untuk mengirim pesan ke semua peserta. Nah, saya akan menggunakan fitur ini. Jadi broadcast message ke semuanya. Ini otomatis akan diterima di setiap room ya, dalam bentuk teks. Salah satu caranya biasanya untuk mengatasi biar di setiap room itu ada yang handle, saya kan menggunakan asisten dosen. Nah, asisten dosen ini akan saya assign di setiap room. Jadi saya punya 3 asdos, maka saya akan bikin 3 room. Otomatis ada asdos di setiap roomnya itu yang bisa membantu saya. Oke, sampai di situ. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada. Belum ada. Saya Bu. Kalau misalnya, oh ya, bentar. Kalau misalnya berarti kalau misalnya kita join ke misalnya room 1 atau room 2 gitu, yang mahasiswanya yang di dalam situ itu nggak tahu kalau misalnya kita udah join ya? Tahu Ibu. Tapi biasanya kalau mereka lagi share screen, kayak seperti ini, saya kan lagi share screen. Kalau ada orang baru yang join, kan Ibu nggak bisa lihat. Kecuali Ibu memang buka menunya yang bisa menampilkan setiap pesertanya. Oh, gitu ya. Ya. Oh, dan seringnya mereka itu memang share screen. Saya di kelas saya minta mereka untuk kerja kelompok, dalam artian kan biasanya kelas saya kan programming Bu. Jadi nanti akan ada satu anak yang share screen dan yang lainnya
berdiskusi, bantu kayak gitu, Bu. Oke, Bu. Bu Laura, saya mau nanya. Ya, silakan Bu. Ya. Bu, terkadang itu anak-anak IDN itu kan dia tersebar di berbagai belahan Indonesia ya. Jadi kadang-kadang itu sinyalnya tuh putus nyambung begitu, Bu. Maksud saya misalnya kalau ternyata mereka tuh sudah masuk ke salah satu room, kemudian mereka keluar, masuk lagi itu kita masukkan lagi ke room itu atau mereka langsung otomatis connect ke room terakhir yang mereka tinggalkan? Enggak, kita harus assign lagi. Jadi pada saat ada nanti yang join ya, atau yang mereka tiba-tiba keluar, terus kemudian mereka join lagi, mereka akan masuk ke main room. Nah, di dalam menu partisipan kita, di manage partisipan itu nanti akan kelihatan siapa saja yang belum join ke room mana, yang belum join ke room. Dan kita bisa assign lagi. Itu mahasiswanya nggak bisa langsung memilih, misalnya saya masuk ke room 2, misalnya gitu. Nggak bisa langsung masuk lompat ke mana. Setahu saya tidak bisa. Gitu. Ya, setahu saya tidak bisa karena pengaturan room itu cuma ada di hostnya. Ya, oke, Bu. Ya, nanti kita bisa coba. Tapi saya bisa pindahkan, Bu. Misalnya di awal Bu Yuli masuk room 1 gitu ya. Terus habis itu ternyata setelah itu saya berpikiran bahwa Bu Yuli mesti masuk ke room 2. Itu bisa saya pindahkan. Nah, ini kasusnya praktisnya adalah pada saat mengerjakan soal, Bu. Jadi kayak minggu lalu itu saya ada buat 5 soal. Kan kecepatannya mahasiswa itu beda-beda mengerjakannya. Jadi mahasiswa yang mengerjakan soal nomor 1, semuanya saya masukkan ke room 1 dulu. Yang sudah room 1 sudah selesai, nah mereka akan saya pindahkan ke room 2 untuk soal nomor 2. Oh, berdasarkan soalnya berarti. Betul. Dengan begitu saya juga bisa memantau progresnya mahasiswa dalam mengerjakan pemrograman ini. Itu lumayan membantu sih. Karena kalau di kelas besar, saya waktu itu susah untuk tahu. Iya, untuk mengingat-ingat si A ini ternyata tadi di room berapa gitu loh maksud saya itu. Iya, betul kayak gitu, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bu Laura? Oh iya, Pak. Kalau break room-nya itu dikasih di rename bisa enggak, Ibu ya? Ini siapa? Break out room 1 itu kalau saya rename kelompok 1 gitu bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ini bisa di rename kelompoknya. Jadi kalau kemarin itu berdasarkan kalau saya kelompok rename-nya berdasarkan nama soalnya, Pak. Jadi kelompok 1 bikin papan catur, kelompok 2 bikin ular tangga, kelompok 3 bikin apa, itu room-nya itu. Jadi nanti mereka akan request, Bu, saya masuk room ular tangga, saya masuk room papan catur, kayak gitu. Terus yang bagus lagi ini Bapak Ibu, kan kita sebagai host, kita kan nggak bisa berada di semua room secara bersamaan. Nah, itu anggotanya di masing-masing room itu bisa ask for help. Jadi ada menunya nanti. Nah, ini menunya cuma ada di Bapak Ibu nanti yang sebagai peserta. Bapak Ibu bisa coba klik ask for help. Jadi istilahnya minta tolong agar hostnya masuk. Nah, dengan itu saya tahu, oh di grup mana yang lagi bermasalah gitu. Nah, saya bisa jawab, oke, saya masuk sekarang atau later gitu. Tapi paling enggak kan saya notice siapa yang lagi ada masalah. Oke. Bu Laura nanya lagi, kalau enggak saya ya boleh. Ini breakout room ini kita create-nya itu setelah ada mahasiswanya masuk atau kita bisa sebelumnya gitu? Bisa sebelumnya, Bu. Oke. Jadi ya, kita create dulu kotak-kotaknya gitu ya. Jadi begitu mereka ikan-ikannya sudah masuk ke satu wadah besar yang main itu tadi, kita tinggal bagi-bagi gitu ke room kecil-kecil gitu ya. Betul. Cuman ini create-nya tetap aja setelah meetingnya di start ya Bu ya. Berarti bukan sebelum meeting di start.
Oh, berarti kita harus pakai semacam waiting room dulu ya, atau gimana? Maksudnya biar mereka nggak, istilahnya gini, saya kepikirnya kalau anak-anak itu sudah ngumpul di satu wadah yang tadi itu, yang besar itu, nah main roomnya itu mereka kan jadi banyak nih. Kalau saya pribadi, saya kadang tuh ditungguin itu panik gitu. Sudah ada orang banyak itu saya ditungguin, harusnya klik ini, ngeklik itu tuh panik sendiri gitu. Maksud saya bisa nggak? Misalnya saya buatin dulu nih kotak-kotaknya, sementara mereka di waiting room. Nanti kalau kotak-kotaknya sudah jadi, mereka saya masukkan gitu, ngomong-ngomong, baru masuk ke room 1, 2, 3 gitu, kecil gitu. Saya tergantung kasusnya, Bu. Jadi gini, kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya kasusnya cuma diskusi biasa yang nggak penting siapa anggotanya, ya, maka saya akan assign-nya automatically. Jadi kalau yang ini tadi, Bu, nah ini ya, yang dia ini, kan kita bisa pilih automatically atau manually. Kalau automatically kita nggak usah bingung ngeklik, Bu, langsung kita pilih itu, create rooms, otomatis nanti Zoom yang akan ngatur siapa Langsung mahasiswa. dibagi gitu. Nah, kalau manually ya mau nggak mau mereka harus nunggu. Nah, biasanya kalau saya caranya saya pilih dulu ketuanya. Ketuanya saya masukkan ke roomnya, terus nanti tinggal saya akan tanya mereka, oke, siapa masuk ke mana, kayak gitu, ya. Nah, di sini kan nanti akan keluar nih, Bu. Pada saat saya klik di room 1, keluar listnya mahasiswa, saya tinggal centang-centang aja. Mereka tinggal sebut nama, terus udah saya centangin aja, Bu. Gitu. Oh, pada saat kita mencentang masukkan ke masing-masing room tuh, dalam posisi share screen seperti ini, jadi mereka bisa tahu ya, oh saya Yuli masuk ke room berapa gitu. Oh, nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa? Mereka nggak bisa lihat. Tapi mereka bisa ngomong kan. Jadi saya tanya, oke, yang mau masuk room 1 atau yang mau masuk ke grup untuk ngerjakan soal nomor 1, siapa aja bilang. Gitu. Nanti mereka bilang, Bu, saya ini namanya, terus saya tinggal centang. Oke, Pak. Biasanya perlu waktu berapa lama, Bu? Nggak lama, Bu. Ya tergantung Ibu kelasnya berapa. Kalau 200 orang ya lama, Bu. Oke. Saya 40 orang. 30 orang. 50-an. Ya, cepet kok, Bu. Nggak lama kok. Oke, Bu. Thank you, Bu. Pak Eko angkat tangan, boleh, Pak? Silakan. Saya notice, Pak. Oke. Ya, saya bantu jawab Bu Laura untuk yang masalah breakout room sebelumnya. Saya juga nggak tahu sebelumnya, pertanyaan Bu Yuli saya kira bagus sekali. Jadi, kalau saya cek di webnya, kalau kita mau pre-assign breakout room bisa dilakukan asalkan itu schedule. Jadi, kalau itu schedule meeting bisa dilakukan. Ini linknya saya bagikan di chat ya, jadi silakan dicek bagaimana caranya. Itu aja Bu Laura, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ya, jadi saya salah ya Bapak Ibu ya, saya belum pernah coba yang schedule memang. Ya ini info dari Pak Eko, berarti kita bisa create room-nya dulu bahkan sebelum kelasnya dimulai. Cuman memang harus di-schedule dulu berarti. Thank you banget Pak Eko. Oke Pak Lexi. Ya Bu Laura, terima kasih. Bu, ini berarti artinya ya partisipan itu tidak bisa memilih ya Bu ya. Kalau saya mau masuk ke grup mana atau gimana itu, jadi memang yang jadi repotnya ada di hostnya ya Bu Laura ya? Iya Pak, jadi hostnya yang mesti nge-sign dulu. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalkan saya bikin co-host, jadi Asdos itu menjadi co-host, apakah co-host itu juga bisa membantu membuat breakout, membuat room-nya dan juga mengassign. Bisa nggak Bu Laura? Setahu saya, co-host itu hak aksesnya sama dengan host kan Pak? Iya. Ya, cuman jujur saya belum pernah coba Pak. Oke. Ya, mungkin kalau nanti Bapak Lexi sudah coba malah kasih tahu saya, Pak. Jujur saya belum pernah coba karena ini baru mau kepingin tahu bikin breakout-nya gimana, Bu Laura. Iya, oke. Thank you, Bu Laura. Thank you. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau enggak, saya akan... Pak Eko masih mau tanya, Pak? Enggak kan? Atau?
Masih raise hand? Enggak, Bu. Enggak. Oh ya, oke. Saya masih ini tangannya sulit diturunin tadi. Ini saya turunin. Oh, iya. Oke, kalau gitu kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba masukkan Bapak Ibu ke breakout room ya. Kemudian ini akan secara random aja, jadi saya akan pilih otomatis. Terus kemudian saya minta Bapak Ibu nanti coba menu ask for help-nya ya, untuk memanggil host-nya gitu. Jadi nanti saya akan coba masuk, terus setelah itu nanti kita akan kembali ke main room. Nah, setelah kita kembali ke main room, saya akan coba ganti host-nya, sehingga ada salah satu dari Bapak Ibu yang bisa coba juga. Oke, oke, saya akan mulai bagi sekarang. Breakout room. Ini ada 16 peserta. 16 peserta. Saya akan bagi jadi 4 ya, 4 room secara otomatis. Oke, saya akan create room. Nanti Bapak Ibu akan terima message untuk di accept ya. Oke. Sudah